sendiri kak. Sendirian aja. Sendiri. Kesini naik apa? Tadi naik motor. Oh, aman berarti ya. Oke, enakin dulu duduknya. Kalau capek istirahat dulu. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Nama aku Laras. Laras, dipanggilnya juga Laras gitu ya. Jadi nanti tak panggilnya Laras gitu aja ya. Kalau namaku Zulfia, kakak bisa manggil aku Via. Nah, aku tuh sebagai konselor yang nanti akan mau bantu kakak dalam menyelesaikan masalah kakak ini. Kalau boleh tahu perasaan kakak hari ini? Lumayan sedih. Jadi kedatangan kakak ke sini apakah ada yang bisa saya bantu ya kak? Iya kak, jadi aku Mau cerita. Jadi aku mau cerita kak. Jadi akhir-akhir ini itu aku ngerasa kayak depresi gitu ya kak. Jadi aku sampai nggak keluar kos, aku nggak selera makan kayak gitu. Kok sampai gitu ya? Kalau boleh tahu penyebabnya apa kak? Jadi menurutku itu aku sering akhir-akhir ini dibully sama teman-teman aku karena skripsi itu tuh nggak selesai gitu. Jadi teman-teman aku tuh pada ngeremehin aku gitu ya kak. Kayak dibilang aku tuh selmi lah, lambat kayak gitu. Oh, jadi yang membuat mbaknya merasa sedih itu karena dibully temen ya mbak ya? Karena skripsinya tuh nggak selesai-selesai. Iya, Terus sampai mbak nggak doyan makan, iya mbak. mau keluar kos. Iya, karena saking alasnya ketemu sama teman-teman gitu. Jadi kayak nggak ada support gitu ya. Tapi kalau boleh tanya untuk teknis pembuatan skripsinya Mbak Laras itu lancar nggak Mbak? Kayak misal dosennya itu apakah ada masalah, ada kendala? Nah sebenarnya itu juga jadi kendala mbak, kayak dosennya tuh sibuk banget, nggak bisa dihubungi gitu loh. Jadi kalau bimbingan dalam sebulan 2 kali itu udah bagus gitu. Terus sama subjek aku juga kalau ngasih datanya juga lumayan jelas gitu. Ini itu ya yang menghambat ya Mbak ya? Itu masalah mbaknya itu dibully sama teman karena skripsinya nggak jadi, padahal di sisi lainnya tuh mau nyelesain skripsi itu ya memang dosennya sulit, jadi juga sulit ya mbak ya. Itu sih ya. Kalau aku boleh ngasih saran gimana mbak? Jadi aku boleh ngasih saran biar mbaknya nggak tertekan karena omongan temen. Kalau dari aku ya mbaknya bisa melakukan journaling mbak. Ya journaling tuh nulis gitu. Jadi mbaknya itu bisa nulis di buku atau selembar kertas, tulis aja kayak keresahan mbak tuh apa. Setelah ditulis semua keresahannya apa aja, ditulis juga kayak mbak itu memberi semangat ke diri sendiri. Kayak semangat Laras, aku pasti bisa, kamu pasti bisa kayak gitu. Nah itu dilakukannya tiap hari mbak. Kalau bisa ya kalau mau tidur gitu. Gitu aja. Mungkin mbaknya ngerasa nggak ada teman buat curhat atau gimana. Nah itu bisa mengurangi stres dan meregulasi emosi mbak. Jadi kita itu ibarat gelas kosong dan air itu ibarat emosi. Kalau kita kan tiap hari kan ada emosi ya pasti ya, itu senang sedih. Kalau nggak kita utarakan itu nanti lama-lama bakal meledak ya, entah nggak ya meledak sih, maksudnya kayak meluap gitu loh ya, entah itu dalam bentuk nanti mbaknya bisa kayak depresi gini, bisa down banget. Nah itu jadinya kalau mbak ada sedikit emosi, ada rasa jengkel, ya itu bisa diutarakan lewat jurnalis itu. Kalau bisa mbaknya nggak ada teman buat bisa gitu mbak. Aku ada sedikit penugasan ya, nggak penugasan sih tapi kayak praktek bisa dilakukan mbak. Jadi mbak silahkan journaling itu ya tiap malam biar mengurangi stresnya, dan setiap pagi melihat ke cermin sambil senyum, sambil afirmasi ke diri sendiri, bisa, dan nggak usah menunggu Nanti akan saya kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama ya mbak, bisa. Nah, aku harap nanti kalau mbak Laras datang ke sini minggu depan, mbak Laras sudah lebih
hati-hati ya mbak.